Oke, di video kali ini gue pengen bahas mengenai iPhone X yang menurut gue secara personal, secara pandangan pribadi, sudut pribadi, iPhone X itu di tahun 2024 sudah tidak layak untuk dibeli. Kalau kita lihat dari porsi harganya ya, tapi kalau lu bisa dapet yang murah banget kayak di bawah harga pasaran, entah itu lu beli handphone saudara, lu temen lu, atau lu beli yang minusan yang bisa lu perbaikin untung, itu beda cerita ya, beda alur ya. Tapi kalau kita lihat ya dari sisi spesifikasi dan value yang lu keluarkan untuk beli sebuah handphone tersebut, khususnya iPhone X yang bakal kita bahas, ada beberapa poin yang menurut gua udahlah itu udah lampau lah. Oke, kalau kita adu spesifikasi dengan iPhone yang gen-gen terbaru, ini udah bagaikan langit dan bumi ya, kayak udah tidak ada titik temunya lagi untuk disatukan antara satu sama lain. Cailah, puisi gak tuh gue. Kita lihat dari spesifikasi hardware bagian screen-nya aja, layarnya ini udah beda jauh banget cuy, asli. Kayak lu tuh ngebandingin meskipun sama-sama OLED-ledan ya, yang si pihak 10 OLED, 15 Pro OLED, tapi udah beda kasta. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya, handphone ini memang cukup kenceng ya. Antutu itu tembus di 597.000. Ini tipikal jauh dari atas rata-rata Android pada umumnya. Kalau lu punya Android yang harga sejuta 2 juta, memang skor Antutunya nggak nyampe kayak tembus di 500 ribuan gini. Tapi gue bakal coba nge-counter iPhone X itu pakai si Redmi Note 12 ini. Yeah, I know there is no way ya to comparing ya between the Redmi Note 12 dengan the iPhone X ya, karena nggak apple to apple ya, yang satu mantan flagship, yang satu tidak ada flagship ya. Tapi gue bakal coba bahas ya. Kita mulai dari poin si layarnya dulu. Ketika lu beli iPhone X, lu bakal dikasih layar yang ukurannya biasa aja, bezelnya masih tebal, dan layarnya memang sudah OLED. Layar sudah OLED, tapi but the problem is OLED yang ada di teknologi iPhone X itu, this is the first generation iPhone using the OLED panel. Ya, jadi lu tuh bakal banyak nemu celah jeleknya di layar iPhone X. Nah, kalau dibandingkan dengan Android yang harga sejutaan ya, ini jauh lebih nyaman Android yang harga sejutaan. Contoh, kita bakal pakai nge-counter si iPhone X yang ada di video ini pakai si Redmi Note 12. Redmi Note 12 ini layar AMOLED. Layar AMOLED ini jauh lebih nyaman di mata cuy, asli. Ya gua nggak peduli lah, peduli setan lah buat lu yang user Apple kayak pengen ngatain gua, silakan tulis di kolom komentar. Bang, itu kan iPhone X layarnya gini-gini flagship, nggak bisa dong lu. Nggak gini. Layar iPhone X itu sudut pandangnya, sudut view-nya itu tidak selebar Redmi Note 12 ini. Redmi Note 12 ini dari sudut-sudut manapun warnanya tuh tetap stiff dan kontras. Dan masalah layar menang si Redmi Note 12. Sekarang kamera. Kamera iPhone X, ya lu modal duit 2 jutaan, apalagi resmi 3 juta, lu dikasih kamera cuma 2 biji asli cuy. Ini mana yang satu lensanya tuh buat nge-zoom-zooman doang boy. Ya, zoom-zooman doang tuh mau ngapain boy, ya kan? Mendingan lensa lebar lebih kepake buat record yang mungkin lo bikin ala-ala vlog atau ngebadiin momen jauh lebih enak, karena ketika lo foto ada lensa lebarnya. Nah, at least kalau lo mau ngambil yang kamera cuma 2, ambil lah kayak paling banter cetek si iPhone 11. Nah, si iPhone X ini lensa lebarnya tak ada, ya nggak apa-apa lah, nggak ada mode malamnya ya kan. iPhone ya cukup oke lah. Tapi buat foto malam, iPhone X ini terkenal burik ya. Jadi kalau lo jepret-jepret malam-malam, itu asli, itu bakal ketiban sama Android yang harga sejuta 2 juta cuy. Dalam video ini gue coba nge-counter pakai Redmi Note 12, beda jauh banget asli. Kalau buat foto-foto ya yang gelap-gelap, Redmi Note 12 lebih ciamik hasilnya daripada si iPhone X ini. Jadi dari sini ya, dari udah 2 poin. Yang pertama display, yang kedua kamera. Lu spend duit lebih banyak tapi lu dapat barang yang lebih kurang gitu, lebih minus gitu, lebih minus ya kan. Si Apple aja udah nggak nganggap si iPhone X ini udah nggak dapat updatean iOS terbaru. Jadi lu mau ngarep apa dengan iPhone X ini? Kalau seandainya lu beli karena lu suka modelnya, karena lu pengguna iOS, itu worth it aja, karena lu emang ada di karakter itu buat, ya karena karakter lu tuh memang mendukung untuk beli iPhone X gitu. Kalau ada duitnya ya kenapa enggak gitu. Cuman yang gue omongin di sini adalah ketika lu beli handphone itu lu nggak mikirin modelnya, lu nggak peduli lah lu mau pakai iPhone atau Android, mau iOS atau Android, bodo amat. Yang penting HP itu berguna gitu buat gua, bisa buat keseharian gua. Nah, lebih worth it mana? Kalau lu ada di karakter itu, video ini cocok buat lu. Tapi kalau lu Apple user sejati, mau sampai jungkir balik gue bilang
nggak worth it, tetap aja worth it buat lo. Nah dari kamera iPhone X ini yang bisa diharapkan ya seperti biasa as always, cuman video recordingnya selebihnya kayak burik-burik kayak gitu. Nah kalau kita countering iPhone X dengan Redmi Note 12 ini beda jauh sekali. Kameranya Redmi Note 12 ini ada 3 dan untuk rekam videonya memang oke-oke aja. Ya bisa dibilang iPhone X is still winner ya kan. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas fotonya, fitur-fiturnya, Redmi Note 12 ini jauh lebih melimpah. Lu bayangin ya, lu spend duit lebih banyak tapi dapat fitur lebih dikit. Kenapa nggak dengan harga yang lebih murah tapi fiturnya lebih oke gitu. Dan kualitasnya juga nggak malu-maluin. Hasil jepretannya oke, masih enak, dan anjir, gue pakai Redmi Note 12 ini buat foto tuh nggak malu-maluin, sumpah. Entah kenapa ya, beda ya, karakternya tuh beda. Memang kalau iPhone X itu lu masih berasa kayak feel premium. Cuman ketika gue jepret pakai iPhone X, itu berasa kayak gue ditarik ke zaman batu cuy. Kameranya tuh apa ya, tema foto hasil jepretan lu kayak hasil kamera tua gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Memang kalau lu buat rekam video masih bagus, cuman ada beberapa adjustment juga kalau mau hasilnya maksimal kalau buat iPhone X. Tapi kalau buat HP-HP kekinian kayak Redmi Note 12, Redmi Note 11, kayak apa yang gue pegang di video ini, itu masih oke banget. Nah sekarang ngomongin baterai performa. Anjir, iPhone X ini baterainya ada 2 cuy. Ya, gue udah bilang ya di video gue kemarin. Di versusnya dengan iPhone 8 Plus aja, iPhone X kalah telak baterainya. Apalagi dibandingkan dengan Android yang baterainya 5.000, 4.000, apalagi yang 6.000 mAh. iPhone X itu adalah cloud aja, cloud. Jadi lu bayangin ya, lu spend it lebih banyak di atas 2 juta, tapi lu dikasih baterai lebih boros gitu. Kalau lu beli Android yang harga 2 juta, baterai gede banget anjir dan lebih fast charging. Tapi dalam video ini gue coba nge-countering pakai handphone yang di bawah 2 juta ya harga sejutaan aja lah. Ini gue kasih bukti bahwa ya iPhone X itu lu ngecas sehari, itu kalau buat pemakaian ringan masih oke lah sehari sekali ngecas. Tapi kalau lu udah aktif banget, apalagi kerjaan lu ya meleng dikit HP, gue bisa jamin lu pakai iPhone X dalam sehari itu bisa 2 kali ngecas. Yakin gue. Yakin banget. Karena konten sekarang tuh, apapun yang lu lihat itu dalam bentuk visualisasinya tuh video ya kan. Lu buka IG ada videonya, lu buka TikTok ya video semua, slide-slide foto agak jarang, ya lu bahkan buka browser ada iklan yang ada video muter. Nah, apapun yang berhubungan media file itu dengan video player itu butuh daya yang lebih besar ketimbang lu buka foto aja. Nah jadi menurut gua dengan baterai consumption yang ada di iPhone X menurut gua udah sangat kurang untuk multimedia kekinian. Lu kecuali ya udah sih lu pengennya iPhone gitu, lu mampunya beli iPhone X dulu, nanti ada duit upgrade lagi. Kalau kayak gitu worth it sih. Cuman kalau sekiranya lu budget 1 juta, 2 juta, lu pengennya bener-bener HP kepake gitu buat kerja, nggak peduli mau merek apa, udahlah mending Android aja. Android itu baterai dikasih lebih gede dan lu bisa lihat Android itu rata-rata udah Type-C semua cuy. Type-C udah jelas lebih ngebut dong buat ngecas ya kan. Beda sih sama si iPhone, apalagi iPhone jadul ya kan. Nah iPhone jadul itu belum lagi konektornya udah lawas, lu harus ya nggak tahu untuk pemakaian jangka panjang apakah konektornya bermasalah atau tidak. Intinya HP yang simmer-simmer yang lagi gue pegang ini it's still the best dibandingkan iPhone menurut gue ya secara personal lah. Jadi gue nggak tahu ya lu mau nilai video ini gimana, tapi menurut gue berdasarkan apa yang gue pakai, iPhone X di tahun 2024 udah nggak banget sih asli ya kalau buat dipakai daily ya. Tapi kalau buat dijadiin HP kedua, iPhone X itu masih oke menurut gua. Even kalau dibandingkan iPhone X dengan iPhone 8, gua bahkan lebih pilih iPhone 8 Plus. Dan iya, jawabannya mending Redmi Note 12 sih menurut gua daripada iPhone X. Jauh tingkat worth it. Meskipun nggak apple to apple nih gua bandingin ya.